Seringkali kita melihat mualaf menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk, meskipun mereka masih dalam tahap belajar. Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan hal ini. Motivasi spiritual yang kuat. Mualaf baru mengalami perubahan besar dalam kehidupan mereka dan memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah mengalami perjalanan spiritual yang mendalam. Mereka mengalami kedekatan dengan Tuhan dan merasa termotivasi untuk menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Kehausan will to learn. Mualaf baru memiliki kehausan yang besar untuk belajar tentang agama Islam. Mereka menginginkan pengetahuan yang lebih dalam tentang ajaran Islam dan berusaha untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kesadaran yang tinggi. Mualaf baru menjalankan ibadah dengan lebih sadar dan mengerti makna di balik setiap gerakan dan bacaan sholat. Mereka merasa beruntung bisa menjalankan ibadah ini dan menginginkan untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Apresiasi dan syukur. Mualaf baru merasakan syukur yang besar karena bisa memeluk agama Islam. Mereka menghargai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan ingin menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Dukungan komunitas. Mualaf baru seringkali menemukan dukungan dan motivasi dari komunitas Islam yang baru dimasukinya. Mereka diberi bimbingan dan dukungan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman dalam agama Islam. Mengapa orang Islam dari kecil kadang kurang khusyuk? Kurang kesadaran. Orang Islam yang diwariskan agama mungkin sudah terbiasa dengan sholat sejak kecil, sehingga kadang kurang menyadari makna dan keutamaan sholat itu sendiri. Kehilangan semangat. Orang Islam yang diwariskan agama mungkin kehilangan semangat dalam beribadah karena kurangnya pengalaman spiritual yang mendalam atau kecewaan terhadap orang-orang di sekitarnya yang tidak konsisten dalam beribadah. Rutinitas. Sholat bisa menjadi rutinitas bagi orang Islam yang diwariskan agama, sehingga mereka kurang fokus pada makna dan hikmah di balik ibadah tersebut. Hikmah yang bisa dipetik. Merenungkan ulang makna ibadah. Setiap muslim bisa merenungkan ulang makna dan hikmah di balik ibadah sholat dan mencari cara untuk menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran terhadap Tuhan dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan bisa menumbuhkan semangat dalam beribadah. Mencari dukungan, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang religius bisa menumbuhkan motivasi dan dukungan dalam menjalankan ibadah. Mengapa mualaf baru seringkali lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat dibandingkan dengan orang Islam yang diwariskan agama? Faktor motivasi spiritual, perjalanan spiritual yang mendalam. Mualaf biasanya telah melalui proses pencarian spiritual yang intens sebelum memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka telah mencari makna hidup dan merasa bahwa Islam menawarkan jawaban yang memuaskan bagi pertanyaan-pertanyaan eksistensial mereka. Pengalaman pencerahan. Mualaf seringkali merasakan suatu pencerahan spiritual yang mendalam ketika mereka mempelajari Islam. Mereka menemukan bahwa Islam tidak hanya sebuah sistem aturan, tetapi juga jalan menuju ketenangan jiwa, keadilan, dan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Rasa syukur dan kegembiraan. Mualaf merasa bersyukur karena telah menemukan Islam dan merasakan kegembiraan karena bisa menjalankan ibadah sebagai seorang muslim. Rasa syukur dan kegembiraan ini mendorong mereka untuk menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk. Faktor kesadaran dan pengetahuan. Kehausan untuk belajar. Mualaf bersemangat untuk mempelajari ajaran Islam. Mereka ingin memahami makna di balik setiap rukun Islam dan memahami filosofi di balik setiap ibadah. Pemahaman yang lebih mendalam. Mualaf biasanya menghabiskan waktu untuk memahami makna di balik bacaan sholat, gerakan, dan tata cara sholat. Mereka mendalami arti setiap kata dan gerakan yang mereka lakukan. Menghormati ajaran. Mualaf baru menjalankan sholat dengan penuh kesadaran dan menghormati ajaran Islam. Mereka menghargai kesempatan untuk menjalankan ibadah ini dan ingin melakukannya dengan sebaik-baiknya. Faktor dukungan dan komunitas. Komunitas Islam yang mendukung. Mualaf baru seringkali menemukan dukungan dan motivasi dari komunitas Islam yang baru dimasukinya. Mereka diberi bimbingan dan dukungan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman dalam agama Islam. Pertemuan dengan ulama. Mualaf seringkali mendapatkan bimbingan spiritual dari ulama atau guru agama yang berpengalaman. Ulama ini membantu mereka untuk memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam dan menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Faktor kebiasaan. Kekuatan kebiasaan. Orang Islam yang diwariskan agama mungkin sudah terbiasa menjalankan sholat sejak kecil. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan gerakan dan bacaan sholat, namun kadang kehilangan kesadaran dan makna di balik ibadah tersebut. Rutinitas. Sholat bisa menjadi rutinitas bagi orang Islam yang diwariskan agama,
sehingga mereka kurang fokus pada makna dan hikmah di balik ibadah tersebut. Penting untuk diingat, motivasi spiritual berbeda. Motivasi spiritual setiap individu berbeda. Ada orang yang menemukan motivasi spiritual mereka sejak kecil dan ada juga yang menemukannya setelah mengalami perubahan besar dalam kehidupan. Perjalanan spiritual masing-masing unik. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik. Tidak ada cara yang sama untuk mencapai kesadaran spiritual. Terkadang kita melihat orang Islam yang diwariskan agama tidak konsisten dalam menjalankan sholat, atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Ini merupakan fenomena yang kompleks dan ada banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Berikut beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebabnya. Kurangnya kesadaran dan makna, kebiasaan, sholat menjadi rutinitas, sehingga kurang dimaknai dan dirasakan keberadaannya. Mereka mungkin sudah terbiasa menjalankan sholat sejak kecil, namun kurang menyadari makna dan keutamaan sholat itu sendiri. Kurang pemahaman, mereka mungkin kurang memahami makna di balik bacaan sholat, gerakan, dan tata cara sholat. Mereka menjalankan sholat hanya sebagai kewajiban tanpa mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Kurang merenungkan, mereka kurang mengalami perenungan yang mendalam tentang kebesaran Tuhan dan kelemahan diri sendiri selama menjalankan sholat. Sholat hanya menjadi gerakan fisik tanpa diiringi dengan ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Faktor eksternal, pengaruh lingkungan. Orang Islam yang diwariskan agama mungkin terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang kurang religius atau kurang mendukung dalam menjalankan ibadah. Mereka mungkin merasa terbebani oleh pandangan masyarakat yang kurang menghargai agama. Tekanan hidup yang tinggi bisa menyebabkan seseorang menghilangkan prioritas ibadah dan fokus pada pekerjaan atau urusan duniawi lainnya. Pergaulan dengan teman-teman yang kurang religius bisa mengurangi motivasi dalam beribadah. Faktor internal, kurangnya motivasi spiritual, mereka mungkin belum mengalami pengalaman spiritual yang mendalam untuk menumbuhkan motivasi dalam beribadah. Kecewaan, mereka mungkin merasa kecewa terhadap orang-orang di sekitarnya yang tidak konsisten dalam beribadah atau terhadap ajaran agama itu sendiri. Masalah pribadi yang dialami seseorang bisa menyebabkan mereka menjauh dari ibadah dan merasa sulit untuk menjalankan sholat dengan baik. Hikmah yang bisa dipetik, mencari makna ibadah. Setiap muslim bisa merenungkan ulang makna dan hikmah di balik ibadah sholat dan mencari cara untuk menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Meningkatkan kesadaran terhadap Tuhan dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan bisa menumbuhkan semangat dalam beribadah. Membangun kedekatan dengan Tuhan, sholat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga cara kita untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Mencari dukungan, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang religius bisa menumbuhkan motivasi dan dukungan dalam menjalankan ibadah. Semoga pemikiran ini bisa membantu kita untuk mengerti fenomena yang terjadi dan menginspirasi kita untuk meningkatkan